masuk garapan servisan asli selection 8. Sayang sekali kondisinya sudah buluk begini. Kasus channel 8, 3 dan 4 ini tidak keluar audio, jadi inputnya bermasalah. Di samping itu untuk tombol-tombol ini ada satu yang nggak nyala lampunya dan macet. Nah, ini ada yang macet-macet. Begitu kasusnya untuk mixer asli selection 8. Yang disayangkan ya untuk model ini atau produk ini adalah untuk kualitas skrupnya ini jelek, jadi dia mudah karatan. Nah, kelihatan loh, mudah karatan seperti ini. Terus ini jadi bagian ini sudah mulai terkelupas ya. Dalamnya seperti ini. Jadi nanti kita lakukan pengecekan di bagian ini. 1, 2, 3. Channel 8, 3 dan 4. Barang masih ori, belum pernah masuk servis. Jadi ini buka segel tadi di sini. Kotoran banyak, jadi kita bersihin dulu ya. Karena di bagian ini kotor dan sudah lengket untuk kotoran di sini, ini sebaiknya kita lepas. Kita lepas terus kita cuci. Kita lepas semua terus kita cuci pakai sabun ini. Nah, supaya tidak lupa untuk urutan ini, urutan warna knob ini sebaiknya kita foto dulu. Jadi nanti waktu mengembalikan urutan warna knobnya tidak salah, jadi kembali sesuai aslinya. Nah kan nggak mau lepas toh kotorannya. Nah digini-gini nggak lepas. Jadi ini alangkah baiknya nanti kita cuci dengan air sabun, tapi asematiknya kita lepas dulu. Nah, untuk switching ini kita lepas dulu supaya lebih aman. Terus untuk efek nggak perlu dilepas lah, nggak apa-apa ini, karena semua barang terbuka. Kalau yang ini kan ada lilitan di dalam, jadi nanti resiko. Ini langsung kita siram pakai air, tidak masalah. Oke, power supply sudah lepas. Kita lepas dulu knobnya.
2 3 4. Ada jalur korosi di sini. Di dua jalur ini positifnya tidak mau masuk, tegangan positifnya di sini tadi udah kita cek. Jadi nanti kita melakukan penggantian IC ini bila perlu, atau kita urut dulu jalurnya 1 2 3 4 ini dan ini, karena tadi yang bermasalah adalah di channel 3 4 dan 8. Begitu saudara, ini asli selection 8 ya. Dan nanti ini saya mau modif dikit di bagian equalizernya supaya gainnya sedikit lebih rendah. Masalahnya kasar sekali nih gitu. Supaya gainnya agak lebih rendah, nanti kita turunkan gainnya. Nah, ini kotoran yang di dalam masih. Jalur pedot.
Nah, jadi untuk kasus channel 34 adalah ini R di sini. Nah, R ini nilainya 10K. Ini R ini melar, jadi 10K ini 10K. Tapi dalam kasus ini nilainya membesar atau melar atau molor, jadi 10K, tapi ketika kita ukur jadi 600 sekian gitu. Yang ini putus. Jadi ini adalah di bagian input ya, bagian input. Terus pada kasus yang jalur 8 kan kemarin yang bermasalah di jalur 3, 4 dan 8. Nah, yang 8 adalah output dari mixer ini yang mengarah ke switch ini tidak connect. Jadi walaupun kita tombol ya nggak bisa on. Untuk yang lain-lain aman. Solo, track ini aman semua. Begitu. Satu lagi, untuk di jalur ini ada pergantian IC ya. Yang ini kita lakukan pergantian IC, yang ini dari 4558 kita ganti 4560. Stok kita 4558 ternyata enggak ketahuan kita naruhnya di mana, lupa naruh. Jadi itu kasusnya. Salah satu triknya ya kawan-kawan, salah satu trik dari menservis mixer-mixer seperti ini, misalnya jika dia tidak bisa tidak connect, di outputnya nggak keluar, untuk memastikan sirkuit ini bermasalah di mananya, kita urut aja dari IC yang ini. Ini kan kalau kita sudah terbiasa main sirkuit mixer, umumnya kan pakai 4558 2 biji seperti ini per channel. Nah, di sini ini terkoneksi ke nomor 1. Atau mungkin dia terkoneksi ke nomor 7. Begitu. Nah, kita mainkan aja di sini. Kita colok headphone di sini ya, headphone. Jadi kaki, salah satu kaki elko ini, nah elko ini kita sambungkan ke headphone. Nah, nanti kalau dari sini sudah bunyi, baru kita cek di bagian ini atau ini switch ini yang mengendalikan dia keluar ke sini atau tidak. Yang mute kan ini yang dikoneksikan ke ground ketika kita lepas gini. Nah, jika pada tipe ini ketika di bagian ini kita konekkan ke headphone, kita sentuh-sentuh di sini, dia ada suara nger gitu. Kemudian di sini ada suara nger gitu, dan di sini ini bagian input yang terkoneksi ke konektor XLR di sana. Nah, kalau di sini udah bunyi ya udah. Tapi kalau di sini belum bunyi, kita sentuh-sentuh belum bunyi, sebelum kita acak-acak IC ini,
R di sini diukur dulu ya, siapa tahu ini R-nya putus, karena kalau R ini putus otomatis output dari satu op amp yang ini, output dari sini dia tidak bakalan bisa keluar ke sini. Transistor yang ini, nah ini preamik, ini penguatan balan ya, jadi penguatan 1 2 di sini. Kalau tipe-tipe mixer seperti ini satu, kita anggap aja komponen baik-baik saja dulu, kita cek koneksi jalur atau jalur-jalurnya seperti ini. Nah ini kan kelihatan hitam. Terus kalau ada noda-noda seperti ini, nah ini kita bersihkan noda-noda seperti ini. Ini kalau tidak dibersihkan nanti koneksinya bisa putus, jalurnya bisa putus. Nah kita curigai ini ya, jalur seperti ini. Ini pantas kita curigai dia connect atau enggak. Jadi walaupun masih tahap belajar asal telaten, pasti jadilah. Nah, kalau jalur putus asal kita tahu arahnya kemana, bisa aja kita sambung pakai kabel atau kawat email, asal tahu koneksinya nggak apa-apa. Channel 8, 3 dan 4.
Kita coba dulu. Kemarin yang bermasalah adalah 3, 4, 8. Nah, sudah fix, bisa on semua. Ini kenapa di bagian ini masih mati? Ini LED-nya nyala tapi jalurnya ada yang putus. Terus untuk perintah ini masih putus juga, switchnya bermasalah. Lagian untuk user tidak mengharuskan ini diaktifkan, malah maunya yang ini di off kan aja. Jadi yang ini tidak diganti, tidak masalah. Jadi ya kita betulin sesuai request saja. Kita betulin ini sesuai request user, maunya gimana. Begitu. Sedangkan LED di sini, ini LED-nya nyala tapi jalurnya masih belum connect. Nanti kita betulkan lagi, tapi yang jelas sesuai request, semua channelnya ini harus bisa bunyi semua. Ini hanya variasi lampu. Dan nanti kalaupun user tidak menuntut ini untuk dibetulin, atau dia requestnya ini nggak usah dibetulin, nggak apa-apa, ya udah, ini sudah fix bunyi semua. Kekurangan hanya di aksesoris LED display. Oke kawan, demikian di video kita kali ini, yaitu memperbaiki Ashley Selection 8. Selamat beraktivitas dan
Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya.